Di siang hari bolong, jika Mahkamah Agung tahu bahwa Qin Yichen adalah pencuri besar, dia akan dengan berani menyombongkan diri di tempat yang dijaga oleh beberapa ksatria di Mahkamah Agung. Dia pasti akan memuntahkan seteguk darah tua. Qin Yichen sudah tahu apa tempat pertama dalam kompetisi akan dihargai, lebih dari yang dia harapkan. Han Sanjian, apakah kamu mengatakan bahwa ada begitu banyak hadiah di masa lalu? Hanya pada saat inilah Han Sanjian tiba-tiba terbangun. Ternyata tujuan memanggilnya dengan cara ini adalah agar dia mengidentifikasi poin ini untuknya. Itu satu-satunya nilaimu. Han Sanjian menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya sebelum kembali. Lebih dari tahun-tahun sebelumnya, saya pikir harus ada sesuatu untuk dipamerkan dan dipamerkan. Qin Yichen mengangguk, yakin bahwa Mahkamah Agung masih menjijikkan seperti sebelumnya. Tersenyum ringan, dan tidak mengambil hati masalah ini. Apakah Anda tidak akan mengobrol? Jangan ragu untuk mengobrol dan melihat berapa banyak modal yang harus Anda buang. Terutama minuman itu. Saya tidak tahu bagaimana rasanya mendapatkan tempat pertama dalam hadiah. Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu berbuat banyak, cukup tambahkan sedikit kotoran tikus ke panci sup lezat ini untuk merusak semuanya. Ini adalah rencana dan tujuan Qin Yichen. Tidak peduli berapa banyak Anda memberi hadiah, seseorang telah menyelinap masuk dan bermain dengannya, dan artinya akan sangat berbeda. Tidak peduli berapa banyak sumber daya, saya bisa masuk dan keluar sesuka hati, bukankah itu milik saya? Ini adalah konfrontasi rahasia. Ketika keduanya kembali ke istana, Qin Yichen mengeluarkan anggur yang disimpan di ruang Ziyu dan menuangkan segelas untuk Han Sanjian. Menyerahkannya dengan seringai. Ayo, minum cawan ini. Kemuliaan akan selalu ada. Han Sanjian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak bisakah kamu melewati tangkai ini? Dengan minuman bening di tenggorokannya, Han Sanjian berbaring dengan nyaman. Dan ketika dia menoleh, dia bisa melihat huru-hara di bawah. Belum lagi betapa nyamannya itu. Tepat ketika keduanya bersenang-senang, utusan Dewa Gotham Jin tiba-tiba muncul dan berdiri di depan istana. Dia menatap Qin Yichen dengan ekspresi serius. Tuan kota dari kota reruntuhan, saya sekarang menyampaikan perintah dari Mahkamah Agung kepada Anda. Memerintahkan Anda untuk menghancurkan istana ini sekarang. Istana ini hanya dapat dibangun di atas tanah dan tidak boleh lebih tinggi dari 3 kaki. Qin Yichen mengangkat alisnya. Gotham Jin punya banyak trik. Menurut prediksi Qin Yichen, perbedaan waktu antara di dalam dan di luar adalah sekitar 6 kali. Ditambah berita yang lewat, dan Bai Lao dalam keadaan kewalahan sekarang. Jadi berita harus disampaikan malam ini. Sekarang hampir separuh waktu di depan, yang tidak mungkin tanpa beberapa cara. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan menatap utusan Dewa Gotham Jin dengan acuh tak acuh. Apakah ini Mahkamah Agung Ilahi? Hanya sepatah kata untuk merevisi aturan. Jika kamu seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak disiplin. Menghadapi ancaman Qin Yichen, utusan Dewa Gotham Jin hanya mencibir. Kapan kita mengubah aturan? Aturan di sini selalu seperti ini. Tidakkah kamu ingin melihat seperti apa kuil di sini? Kamu harus membuat penutup payung yang begitu besar. Cepat dan pisahkan, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Yichen bersandar di kursi dengan santai dan melirik Han Sanjian di sebelahnya. Apakah kamu tahu aturan ini? Han Sanjian sudah cukup minum, dan dengan lambaian tangannya, di ujung jarinya, anggur itu langsung mengembun menjadi cahaya pedang yang tajam, yang meluncur di leher utusan Dewa Gotham Jin. Sikap seperti itu membuat utusan Tuhan Gotham Jin juga sedikit pengecut. Meskipun Han Sanjian tidak terkenal, dia juga terkenal. Pada awalnya, dia menolak undangan Mahkamah Agung dan menolak untuk menjadi kapten utusan ilahi. Tetapi ada banyak keributan. Orang ini memiliki kekuatan. Jika dia benar-benar ingin membantu Qin Yichen, dia bisa melepaskan rencana kerasnya. Han Sanjian menggelengkan kepalanya dan duduk tegak, seperti pedang tajam. Yah, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan mulut terbuka lagi? Aku bahkan belum lahir ketika aku membangun istana. Aku tahu sial. Jika kamu ingin aku mengatakannya, sebagai pendatang baru, kamu harus memperhitungkannya. Jelaskan dengan jelas. Apakah Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda? Jika Mahkamah Agung memiliki sedikit kesombongan, Anda bahkan tidak akan berani menyalahkan kesalahan Anda sendiri, dan Anda akan membutuhkan orang lain untuk membantu. Kalau begitu saya pikir Mahkamah Agung seperti ini. Kata-kata Han Sanjian membuat hati utusan Dewa Gotham Jin berdebar. Kapan orang ini memakai celana dengan Qin Yichen? Untungnya, saya memiliki sarana cadangan. Utusan Tuhan Gotham Jin berhenti berbicara dengan Qin Yichen. Menurut pendapatnya, kesulitan terbesar sekarang adalah membiarkan Han Sanjian tidak terlibat dalam urusan mereka. Sekarang beberapa pilar Mahkamah Agung berada di Huotu Xingyu. Berurusan dengan masalah penting itu, sangat tidak mungkin untuk membebaskan tenaga kerja, jadi dia memberinya kesempatan untuk tampil. God Envoy Gotham Jin tahu bahwa selama dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, tidak akan sulit lagi untuk menjadi kapten dari God Envoy, selama kekuatannya dinaikkan ke level Ksatria. Saat ini, dia harus menunjukkan pemahaman umum dan menekan Qin Yichen. Ini adalah seluruh tujuannya.
Han Sanjian, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Aku memang meminta seseorang untuk memberitahunya semua permintaan kemarin. Utusan Dewa Gotham Jin berpikir dengan sangat sederhana, dan meyakinkan Han Sanjian bahwa Master Cahaya akan melakukan apapun yang dia inginkan, dan yang terpenting adalah menghancurkannya secara paksa. Han Sanjian melihat kembali ke Qin Yichen, dengan sedikit rona merah di wajahnya. Jelas, dia mabuk. Apakah ini benar? Qin Yichen mengangguk setuju. Ya, seseorang memang memberitahuku tentang hal itu kemarin. Tidak sabar menunggu Qin Yichen untuk mengatakan lebih banyak. Utusan ilahi Gotham Jin tampaknya telah meraih pegangannya, dan segera mulai memarahi Qin Yichen. Kupikir kau tidak akan berani mengakuinya. Sekarang setelah kamu mengakuinya, kamu harus mengerti bahwa aku punya alasan untuk membiarkan kamu melakukan ini. Jika kamu tidak menghancurkan istana hari ini, kamu hanya main-main. Beri kamu setengah hari, dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mendengar kata-kata utusan Dewa Gotham Jin, Qin Yichen tertawa terbahak-bahak. Tidak terjadi apa-apa. Memang, dia membuat Gotham Jin seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karena setelah kejadian ini, dia bisa berjalan dengan mantap. Dan Qin Yichen, yang diasingkan oleh Mahkamah Agung, tidak akan memiliki persimpangan. Tentu saja tidak apa-apa, tetapi bisakah Mahkamah Agung membiarkan Qin Yichen pergi? Tidak ada kemungkinan sama sekali. Selama istana dihancurkan sendiri, maka kejadian ini adalah alasan pertama bagi Mahkamah Agung untuk berurusan dengan kuil penguasa cahaya. Anda tidak perlu berbuat banyak. Cukup membuat marah orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Tidak mungkin semua orang setenang Qin Yichen. Selama orang-orang di kuil penguasa cahaya membuat kesalahan, itu berarti Qin Yichen membuat kesalahan. Pada saat itu, ada banyak cara untuk perlahan mengikis kuil penguasa cahaya. Qin Yichen mencibir dan melemparkan batu bayangan. Perhatikan dirimu baik-baik.